450 dan teman saya. Saya Nur Fatimah, NIM 242. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Stay tune! Apa saja sih Kak ruang lingkup pendidikan inklusi? Ruang lingkup pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar si difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Apa sih gangguan kognitif yang dialami anak slow learner? Gangguan kognitif adalah gangguan yang berkaitan dengan peningkatan usia. Gangguan ini menyebabkan penurunan fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan atensi, konsentrasi, kalkulasi, pengambilan keputusan, reasoning, berpikir abstrak. Apakah ada kesulitan belajar ketika anak mengalami slow learner atau gangguan lamban belajar? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi anak tidak dapat belajar dengan baik dalam belajar pra-akademik, yaitu kognitif, bahasa, perilaku, dan materi. Dan kesulitan belajar akademik yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah, dan itu sangat mengganggu anak dalam perkembangannya apabila tidak ditangani secara cepat. Jika anak lamban dalam belajar akademik tetapi mempunyai bakat di bidang non-akademik, dapat membantu anak untuk mengembangkan bakat tersebut. Kak, apa saja sih karakteristik anak slow learner? Karakteristik anak kebutuhan khusus lamban belajar atau slow learner yaitu ada 4. Yang pertama ada keterbatasan kapasitas kognitif, yang kedua ada memori atau daya ingat yang sangat rendah, yang ketiga ada gangguan dan kurangnya konsentrasi pada saat pembelajaran, yang keempat ada ketidakmampuan mengungkapkan ide. Biasanya anak berkebutuhan khusus slow learner atau lamban belajar ini cenderung pendiam dan pemalu. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih Kak yang dapat menyebabkan gangguan kognitif? Faktor-faktor gangguan kognitif dalam kesulitan belajar ada 4 hal. Yang pertama ada faktor keturunan atau gen, yang kedua ada kurangnya perhatian orang tua, yang ketiga ada faktor internal. Faktor internal meliputi 2 hal. Yang pertama ada gangguan fisik, misalnya anak sakit, cacat tubuh, atau bawaan dari lahir. Yang kedua ada gangguan rohani, misalnya gangguan inteligensi, bakat, minat, motivasi, atau faktor keterbatasan mental. Yang keempat ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi 5 hal. Yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga yaitu misalnya kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Yang kedua ada faktor suasana. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada anak yang tidak bisa belajar atau tidak bisa fokus apabila suasananya sedang gaduh atau ramai. Yang ketiga ada faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga sangat mempengaruhi. Karena tidak adanya fasilitas, anak juga tidak akan berkembang. Yang keempat ada faktor sekolah. Misalnya cara mengajar guru kurang dipahami siswa dan metode belajar mengajar sangat membosankan. Yang kelima ada faktor media dan lingkungan sosial. Ada faktor apa saja sih Kak yang menyebabkan terjadinya slow learner? Faktor penyebab anak lamban belajar ada 4. Yang pertama faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat mengganggu terhambatnya dan kurangnya fasilitas belajar. Yang kedua faktor kecerdasan orang tua. Yang ketiga faktor emosi. Misalnya sedang terjadi masalah dengan keluarga maupun dengan teman atau lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada faktor pribadi, yaitu misalnya ada cacat fisik,
atau ada gangguan tunanetra, tunarungu, dan gangguan emosi pada si anak. Dampak apa saja sih Kak yang bisa terjadi? Akibat anak mengalami lamban belajar atau slow learner, diantaranya prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan sekolah. Yang keempat, menimbulkan suatu keputusan sehingga memaksakan seorang siswa untuk berhenti di tengah jalan. Yang kelima, dapat menurunkan nilai akademik siswa. Yang keenam, bisa menurunkan semangat belajar anak apabila tidak ada dorongan dari orang tua atau orang terdekat si anak. Cara ajar yang bagaimana sih Kak yang digunakan untuk mengatasi siswa tersebut? Untuk modifikasi proses belajar mengajar untuk siswa lamban belajar itu ada 5 hal yang harus dilakukan seorang guru. Yang pertama, menggunakan bahasa sederhana namun jelas dan secara perlahan, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, melakukan pengulangan materi jika penyampaian materi pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan sekali, tapi guru bisa mengulang agar si anak paham dan mengerti apa yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara kooperatif karena anak lamban belajar atau slow learner tidak menyukai cara belajar secara kompetitif. Yang keempat, memberikan pemahaman konsep. Tidak cukup dengan menghafal saja. Yang kelima, menempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal. Dalam artian, guru tidak pernah membeda-bedakan antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Selalu menghargai apapun hasil kerja siswa agar siswa selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya di sekolah. Sebagai seorang guru tidak layak untuk membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Guru harus memberikan reward apabila siswa berhasil mengerjakan tugasnya agar siswa selalu termotivasi untuk selalu belajar dan tidak pernah menyerah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan memberikan motivasi untuk teman-teman tetap belajar walaupun sedang pandemi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.